Orang Yahudi itu adalah penggerak bisnis suatu kota. Itulah sebabnya Madinah itu sangat kaya raya karena banyak orang Yahudi dan orang Nasrani. Bahkan Muhammad aja kagum sama orang Cina. Belajarlah sama Cina, sebab orang Arab goblok-goblok. Iya, Pak Paul mau ini sedikit melenceng, mau tanya itu peristiwa Boni siapa itu yang Beng Bus itu gimana jadinya Pak Paul? Apa itu? Siapa apa? Masalah Boni apa ya? Boni apa itu yang cewek yang diduga buat film porno di Bali itu Beng kan dia kan Nah, kita disebutkan. jangan gosip udah, jangan itu nggak masuk tema kita hari ini, jangan. Oke Pak Paul, Jangan, cuman kita hari ini namanya kita itu fokus dengan lagi 9 haji dan 9 naga. ya lagi heboh di news Ya, Indonesia. ya kita fokus dengan 9 haji dan 9 naga. Ya. Yang lain Kak Rebet mau ikut bicara? Nah, ini jam berapa ini? Wah, ini masih setengah jam lagi ya. Terakhir nih. Mana si Ombung ya? Kok Ombung tiba-tiba ini hilang nih? Pengikut Yesus mau bicara? Pengikut Yesus boleh ya? Pastor mau nanya, Ya. ini sesi kedua dur terus sampai tanggal 1? Enggak kan, besok libur. Sabtu kan? Oh iya, Sabtu. Sabtu Oh, mulai Minggu. lagi Senin biasa. Senin Selasa, ya. Kita nanti tetap ada ya, kita tetap bicara Senin Selasa. Oh iya, oke. Oke, Ya, ini tema kita ini ya, saudara ya. Kita bikin tema ini adalah supaya kita bisa membandingkan ya. Anda bisa membandingkan apa yang akan terjadi kalau kalian mau gadang-gadang pengusaha pribumi naik. Nah, sebenarnya bukan masalah pribuminya, tapi niatan motifnya itu loh. Ya, niatan motifnya bahwa untuk primordialisme dan untuk Islam saja, untuk kesejahteraan Islam. Kalau pengusaha Tionghoa tidak pernah kita akan berbuat begini demi kesejahteraan rakyat Tionghoa, nggak pernah. Untuk orang Kristen saja nggak pernah. Bahkan kita ngumpulin donasi saja kalau kita bantu bencana, yang kita bantu ya orang Islam dan orang Kristen. Kemarin kita bagi 250 juta kita bagi 2. Satu berangkat ke Lok Sumawe, satu berangkat ke Arutung. Sama kita kumpulin dana di Damaris. Kita kasih makan orang, kita nggak pernah tanya agamanya apa. Tapi kalau dalam ya, himpunan pengusaha pribumi, kayaknya nggak ada deh perhimpunan pengusaha Tionghoa itu nggak ada. Nggak akan mau, kalau ada mungkin juga nggak akan mau kali pengusaha Tionghoa, perhimpunan pengusaha Tionghoa. Adanya himpunan Tionghoa Islam itu loh, PT itu loh, perkumpulan Tionghoa Islam itu loh, yang di Jalan Lao Tse itu yang di Jakarta. Ya, perhimpunan Tionghoa Islam adanya itu. Tapi enggak ada pengusaha Tionghoa, enggak, himpunan ikatan pengusaha Tionghoa atau enggak akan ada, dan enggak, saya rasa kalau ini orang waras enggak akan mau. Goblok. Otaknya itu loh. Ya, enggak akan ada. Tapi kalau orang Islam, himpunan pengusaha Islam, himpunan mahasiswa Islam, Anda tidak akan ketemu himpunan mahasiswa Tionghoa. Nggak akan ada. Goblok kalau Anda bikin begitu, itu goblok. Orang yang mau ikut juga goblok. Ya, ini bukan eranya lagi kalian membuat sebuah primordialisme. Oh, ini Ombung Toba udah masuk nih. Ombung, langsung Ombung. Iya, jadi kalau kita lihat Pak Paul, IKN itu, kalau nggak salah Aguan punya uang itu 20T juga habis di situ Pak, gitu. Udah. Ada sekitar 20T, belum yang lain-lain Pak Paul. Nah, jadi kalau kita lihat, apa ada uang haji 9 haji itu nggak ada di situ Pak, nggak ada itu, gitu. Saya kira nggak ada. Jadi yang selama ini bangun IKN itu dari swasta, ya ini 9 naga ini suka nggak suka memang itu setiap ada kebutuhan uang 9 naga ini diperas gitu untuk
untuk dimintain duitnya. Nah, yang sekarang ini lebih ngeri lagi. Sekarang ini 9 naga ini diwajibkan membeli, kalau Pak Paul boleh browsing-browsing sedikit, Patriot Bond. Patriot Bond. Ya. Jadi surat hutangnya pemerintah yang cuma bunganya 2%, Pak. Cuma 2% bunganya. Sementara bunga bank serendah-rendahnya 5-6%. Artinya apa? Kalau saya sebagai pengusaha lah, misalnya saya gitu, sebagai salah satu dari 9 naga ini, saya berpikir lebih bagus uang saya dibelikan ini aja, dibelikan SBI atau yang lain-lain yang bunganya 5-6% daripada harus diinvestasikan di Patriot Bond yang dikeluarkan oleh Danantara ini, Pak. Jadi artinya begini, 9 naga ini injak kaki nih Pak Paul, injak kaki oleh pemerintah dengan harus dipaksa untuk membeli Patriot Bond. Artinya apa? Untuk operasional daripada pemerintah, untuk fiskal, kebutuhan anggaran fiskalnya, ini diwajibkan 9 naga ini untuk membeli Membeli Patriot Bond ini. Ya. Kan secara hitung-hitungan ekonomi udah nggak logis Pak Paul gitu. Artinya kalaupun 9 naga ini mau membeli, tapi itu sebenarnya cuma untuk sambil lihat-lihat Pak. Karena apa? Kadang-kadang dalam dunia bisnis ini kita perlu beli pengaruh Pak. Istilah Pak Paul dulu, kita harus beli gitu ya. Beli keamanan, beli pengaruh. Nah ini beli pengaruh dari pemerintah ya diwajibkan membeli Patriot Bond ini. Gitu. Nah ini kita nggak tahu, bunganya juga kecil, cuma 2%. Artinya apa? Ya pemerintah berhutang kepada 9 naga ini. Tapi apakah 9 haji ini bisa diharapkan untuk melakukan hal yang sama dengan 9 naga ini? Saya nggak yakin, Pak Paul. Saya nggak yakin. Nah, jadi bicara soal kebutuhan pembangunan masyarakat di Indonesia ini, saya kira katakanlah 9 haji ini nanti sukses gitu ya. Nggak bisa diharapkan untuk membangun Indonesia ini, Pak. Saya nggak yakin bisa. Mereka hanya membangun dirinya sendiri. Paling-paling dia akan berangkatkan orang-orang pergi haji, atau misalnya bikin rumah ibadahnya mereka, terus kemudian juga ya hanya itu, bikin panti asuhan, hanya sebatas itu Pak. Tapi kalau penyediaan lapangan pekerjaan, ya berapa sih lapangan pekerjaan bisa tercipta dari pertambangan? Saya kira nggak banyak Pak Paul. Nggak sebanyak dari sektor konsumsi dan sektor dan perbankan, properti dan lain-lainnya. Jauh Pak Paul. Tapi kenapa ini misalkan 9 naga sudah berbuat seperti ini, kenapa ini juga mesti digugat gitu ya? Harus yang pribumi muslim yang berkuasa. Kenapa harus seperti itu? Nah, inilah kecemburuan itu, Pak. Kecemburuan atas dasar ras dan agama. Bagaimana supaya merebut hegemoni ekonomi? Bagaimana merebut dominasi ekonomi? We will dominate the world. Kayak yang orang-orang teriak-teriak demo pro-Palestina di Eropa sana itu ya. Ya sama seperti itu Pak Paul. Jadi merebut dominasi tapi nggak bisa berbuat apa-apa, ya nggak ada gunanya. Apalagi kan nanti ini bonus demografi katanya ya, atau kalau saya bilang sih kelalaian demografi karena ledakan penduduk yang nanti ya 10-15 tahun ke depan ini kita bisa di atas 300 juta. Kalau misalkan nggak hati-hati sekarang aja sudah hampir 200 ya. Nah ini bagaimana penyediaan lapangan pekerjaannya, bagaimana penyediaan pendidikannya, bagaimana kualitas hidupnya generasi mendatang. Nah itu dalam ajaran sebelah ini nggak pernah dipikirkan. Mereka pikirkan sekarang kumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, mau masyarakatnya sengsara dan melarat nggak peduli mereka itu Pak Paul. Nah coba kalau 9 naga, siapa yang bekerja di sana? Semua orang bisa kerja di situ, mau agamanya Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Islam, mau apapun bisa. Tapi kalau coba yang ini, saya nggak yakin orang Kristen bisa diterima gitu. Dulu saya di Jakarta pernah juga ngelamar kerja di salah satu perusahaan konglomerat lokal lah ya, yang Muslim. Masa kerja ditanya agama Pak Paul yang paling utama gitu. Ya begitulah tingkah mereka ini Pak. Dulu waktu saya masih muda, ditanyain agama dulu baru ini kan gitu. Kan lucu gitu. Tapi kalau saya kerja di perusahaannya misalkan saya kerja di Lipo gitu ya.
Nggak pernah tanya-tanya agama, Pak. Kerja ya kerja aja. Yang penting lu kerja, bisa kerja digaji. Nggak bisa kerja ya dikeluarin. Udah selesai gitu. Begitu Pak Paul. Silakan Pak Paul. Itu tadi ya, itu kayak orang di Iran kemarin ya, ada orang lagi kerja, dia orang IT, orang komputer, ditanya tentang ini, tentang syariah. Kalau nggak salah pernah kesaksian di sini ya, si siapa itu ya, ditanya tentang syariah itu ya. Terus dia dites, ya kan? Waktu masuk, silakan duduk, ya sama tukang interviewnya lah, seorang manajernya ya laki-laki. Duduk, itu pintunya ditutup. Nurutnya suruh nutup pintu, nurut tutup pintu. Udah duduk, ngobrol-ngobrol-ngobrol, udah panjang lebar, ditanya syariah, dia hafal semua. Terakhir bilang, kamu nggak bisa diterima di sini. Kenapa? Karena moral kamu tidak baik. Loh, kenapa? Kamu tahu ya dari mana saya nggak baik? Harusnya kamu nggak boleh nutup pintu, karena kita berdua bukan muhrim di dalam ruangan ini. Kan edan nih, saudara ya. Udah nggak diterima kerja, udah jengkel sekali, padahal dia cum laude ya. Makanya dia nggak mau tinggal di Iran lagi. Hanya gara-gara nutup pintu aja, gara-gara dia nutup pintu, disuruh nutup pintu, dia tutup pintu orang di kantor, ya kan? Ya yang benar adalah kasih CCTV harusnya kan. Nah itulah susahnya ya, memang susahnya. Lalu kenapa harus ada ruangan-ruangan kantor begitu? Ya susah kan memang. Nah kalau belum, tapi balik lagi, saya rasa ya Pak, ya ini apa namanya? Ide 9 naga 9 haji itu bukan ide dari si pelaku 9 hajinya ini sendiri. Saya ada beberapa kenal dengan pengusaha-pengusaha haji-haji lokal yang bekas-bekas preman ya. Mereka itu nggak anti Cina loh. Mereka itu malah seneng kalau dapat tender, dapat proyek dari Cina. Mereka malah deket-deket sama saya. Saya kan dulu salah satu inilah kepala cabang ya di Sinarmas Group. Ya. Ayah angkat saya itu haji-haji semua, Haji Bongkas, Haji Yahya, Haji Iban, di Pelaju itu ya. Itu ayah angkat saya, jadi ayah angkat saya. Mereka itu preman-preman pembunuh ya. Pernah masuk penjara gara-gara membunuh. Dan membunuhnya bukan membunuh memerkosa, bukan, membunuh saingan kayak Hercules sama si siapa itu? John Kay ya di Jakarta, itu rebutan Tanah Abang. Ini adalah rebutan lahan di Pelaju. Ya Bongkas itu pernah ditembak itu ya 8 itu ayah angkat saya juga, namanya Bongkas Sondak, orang Bone tapi kelahiran apa namanya sudah lama tinggal di Palembang, preman di Palembang, lalu jadi salah satu kepala security di Pertamina Pelaju. Dulu kantor saya di Pelaju, di Pertamina Pelaju ya. Nah mereka nggak anti Cina, mereka sama saya, ya kita sudah seperti keluarga, ngobrol, ya duduk, makan, kalau lagi Idul Fitri saya sungkem, datang, dan kalau saya lagi punya preman ya, BG-nya, ya hafal BG-nya, maksudnya plat nomor saya BG, namanya BG, dihafalin plat nomornya ya, ini anak aku ini, dibilang ya. Jadinya mereka kalau dapat tender dari kita seneng. Jadi sebenarnya ide dari siapa nih 9 naga dan 9 haji ini? Ya dari Yusuf Kala yang ingin memecah Indonesia karena anti Cina dan anti Kristen. Sebenarnya, dan ini adalah ide bodoh. Ya adalah sebuah ide bodoh tentang primordialisme di dalam ekonomi. Habis kalian, tambah habis, habis-habisan tidak bersisa. Begitu kamu punya ide untuk memisahkan ini, habis-habisnya tak bersisa. Udah deh kamu pakai teori ekonomi apapun nggak akan jalan. Percaya saya saudara. Orang Yahudi dan orang Cina adalah penggerak perekonomian dunia. Bersyukur kamu ada orang Cina di Indonesia. Ya. Dan orang Cina itu tidak pernah anti dengan karyawan yang pribumi. Anda boleh percaya, boleh tidak. Setiap perusahaan Cina pasti banyak karyawan yang pribumi. Dan kebanyakan liburnya menyesuaikan Idul Fitri. Bukan menyesuaikan Natal. Menyesuaikan Idul Fitri. Ya serius beneran saudara. Ya, liburnya perusahaan. Kenapa?
Karena kami sangat toleransi. Ya. Jadi sangat aneh. Di dalam perusahaan-perusahaan Cina selalu ada direktur yang pribumi. Tapi kalau Cina banget biasanya harus Kristen, ya. Walaupun pribumi bisa, tapi harus Kristen biasanya begitu. Tapi ada, tidak dilarang. Buat itu salah satu cara bahwa itu adalah salah satu bukti ya bahwa orang Cina itu tidak anti pribumi. Ya. Ya contohnya Yusuf Hamka lah. Dia pun sampai rela jadi Islam. Apakah Yusuf Hamka itu sebenarnya menikmati Islamnya? Enggak. Tapi dia jadi Islam demi dapat tender, demi dapat proyek. Ya kan, dia kan masuk penjara udah 4 kali masuk penjara ya. Supaya dapat proyek. Akhirnya kan dia ketemu sama si Hamka kan, Buya Hamka. Untuk dapat proyek. Ya kalau sudah jadi Islam ya sudah dijalani Islamnya. Memang begitulah. Ya, jadi tidak orang Tionghoa itu otaknya cuma utang, cuma uang, otaknya cuma uang, nggak peduli dengan sukunya, nggak peduli uang. Kalau cerita suku itu cerita kalau kita lagi mau menikah, hanya kalau menikah. Mengapa? Karena kalau kita nanti menikah sama orang Islam, nanti siapa yang nyembayangin pedupaan kami, kan begitu kan, nyolonya siapa yang nyembayangin. Terus nanti susah, kita lagi Imlek, kamu nggak makan babi sendiri, kita repot masaknya, semua masaknya kita makan babi, itu aja gara-gara itu, ribet, bukan karena kamu rendah, bukan, tapi karena kita ribet nanti, karena kamu nggak makan babi. Tapi coba orang-orang Cina, banyak yang menantunya bule, seneng-seneng aja, baik-baik aja, karena makan babi. Tapi kalau kamu nggak makan babi ribet, itu aja masalahnya. Bukan karena kalian statusnya udah beda dengan orang-orang Islam ini. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau Anda sedang ingin membuat sebuah primordialisme di dalam ekonomi, ya kamu jangan jadi negara kalau menurut saya. Ya, kamu mau jadi negara Islam pun kamu tidak akan bisa menolak kehadiran orang Yahudi dan kehadiran orang Cina di dalam negaramu untuk berbisnis. Dan penggerak bisnis yang paling efektif dari zaman Muhammad pun adalah orang Yahudi dan orang Cina. Dari zaman Muhammad, orang Yahudi itu adalah penggerak bisnis suatu kota. Itulah sebabnya Madinah itu sangat kaya raya karena banyak orang Yahudi dan orang Nasrani. Bahkan Muhammad aja kagum sama orang Cina. Belajarlah sama Cina, sebab orang Arab goblok-goblok. Iya kan? Itu, ya. Oke, penutup. Siapa menutup? Lalu Omong Toba mau penutup langsung?